Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Azahra dari kelas 9B nomor absen 26. Saya ingin mempresentasikan materi fikih tentang jual beli, khiyar, qirot, dan riba. A. Jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Salah satu definisi dari para ulama tentang jual beli yakni di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtisar dari Syekh Taqiyuddin Al-Hasni menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam yakni sebagai berikut. Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan sesuatu barang untuk ditukar dengan barang lain atau barter. Jual beli menurut syara bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasyaruf atau pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan atau sah. Dari beberapa definisi tersebut, dapatlah didefinisikan secara istilah bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab, qabul, dan syarat dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum jual beli. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukuman apapun. Adapun dasar disyariatkannya jual beli sebagai berikut. A. Al-Quran, diantaranya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ahalallahul bai'a wa harramal riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua dari As-Sunnah yang terdapat pada hadis riwayat Bazar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibnu Rafi'. Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Menurut ijma, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya. Rukun jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terbagi menjadi 4 yakni A. Penjual dan pembeli atau akidain. B. Barang yang diperjualbelikan atau maqud alaihi. C. Alat nilai tukar pengganti barang. D. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau siakan ijab kabul. Jika 4 rukun ini tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Syarat jual beli. Yang pertama, syarat untuk penjual dan pembeli atau akidain. 1. Kedua belah pihak harus sudah baligh. 2. Berakal sehat. 3. Bukan pemboros. Dan 4. Tanpa ada paksaan. Yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan. 1. Barangnya suci. 2. Barang yang bermanfaat. 3. Milik sendiri, bukan barang sewaan, barang titipan, ataupun barang pinjaman. 4. Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih di dalam air karena sesungguhnya hal itu adalah mengandung gharar atau tipu muslihat yang belum jelas. Hadis riwayat Ahmad. 5. Barang yang jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, syarat alat untuk tukar menukar barang. Menurut ulama fikih bahwa syarat nilai tukar yang berlaku di masyarakat sebagai berikut. 1. Harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. 2. Nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. 3. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Yang keempat, syarat ijab dan qabul. Ijab dan qabul dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ijab dilakukan oleh pihak penjual dan qabul dilakukan oleh pihak pembeli. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan. Ijab kabul dilakukan oleh penjual dan pembeli yang sudah ada kerelaan yang berbentuk tulisan, nota atau kwitansi dan lain sebagainya. Macam-macam jual beli. Jual beli terdiri dari 2 bagian, yaitu jual beli barang yang sah yang memenuhi rukun dan syarat atau syahihah, dan jual beli yang batal atau fasidah, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, jual beli terlarang atau ba'i fasidah. Contohnya yaitu 1. Jual beli sistem ijon, yaitu jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata. 2. Jual beli barang haram yang diharamkan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dan ijma ulama. Yang ketiga, jual beli sperma hewan dikarenakan sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah telah melarang jual beli kelebihan air sperma. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, dikarenakan belum jelas kemungkinannya ketika lahir, hidup, atau mati, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kelima, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Yang keenam, jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi.
2. Jenis jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama, yaitu jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Jual beli dengan niat menimbun barang. Hal seperti ini tidak dilarang dikarenakan pada saat orang banyak membutuhkan, justru ia menimbun dan akan menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Jual beli ini cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan. Jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzalimi pembeli, sehingga sangat dilarang agama. Contoh dari jual beli ini adalah penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas onggokan, sedangkan yang jelek-jelek ditempatkan di bawah onggokan, kemudian mencampurnya dengan sembunyi-sembunyi ketika sedang menimbangnya. Dan yang terakhir, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Apabila masih terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain. Sebaliknya, apabila seseorang akan membeli sesuatu barang, maka hendaknya tidak ikut membeli sesuatu barang yang sudah ditawar oleh orang lain. B. Khiyar. Pengertian khiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah syara, khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Khiyar bermanfaat agar kedua belah pihak sehingga dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan dan keburukannya dengan melakukan jual beli agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Dasar hukum khiyar. Hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah, tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya haram. Diperbolehkannya khiyar berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam khiyar. Khiyar dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Khiyar majelis, ialah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. 2. Khiyar syarat, yaitu hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua pihak. Ketentuan khiyar syarat antara lain berlaku selama 3 hari 3 malam yang dimulai sejak terjadinya akad. Jika masa khiyar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan, hak khiyar tidak dapat diwariskan, dan dalam khiyar syarat harus ditentukan dengan tenggang waktunya secara cermat. 3. Khiyar aibi atau cacat. Khiyar ini maksudnya adalah bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Syarat-syarat barang yang cacat atau mabi menurut umum antara lain: 1. Cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. 2. Cacat yang ada sulit dihilangkan. 3. Cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. 4. Cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. 4. Khiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Manfaat khiyar: 1. Menghindarkannya terjadinya penyesalan di antara kedua belah pihak. 2. Memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. 3. Mendidik kepada penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi. 4. Menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. 5. Mendidik para penjual dan pembeli menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. C. Qirat. Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi menyatakan, qirat adalah penyerahan harta dari syahibal mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi di antara keduanya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa qirat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Dasar hukum qirat. Qirat dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan sebab pada qirat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rukun qirat. Rukun qirat terdiri dari 1. Malik atau pemilik modal dan amil pengelola modal. 2. Adanya modal usaha atau mal. 3. Jenis usaha. 4. Keuntungan. 5. Adanya ijab dan kabul. Syarat qirat: 1. Pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. 2. Pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas atau tidak ada paksaan. 3. Diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerima. 4. Jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, dan lain sebagainya. Larangan bagi orang yang menjalankan qirat. Bagi orang yang menjalankan qirat, ada beberapa larangan yang harus diperhatikan, yakni 1. Melanggar perjanjian atau akad qirat. 2. Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. 3. Menghambur-hamburkan modal usaha. 4. Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharapkan syara. Bentuk-bentuk qirat. Bentuk-bentuk qirat dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak sekali macamnya. 1. Bentuk qirat sederhana. Qirat seperti saat ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. 2. Bentuk modern. Seperti saat ini, orang menabung di bank syariah yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian.
Beberapa ketentuan kirot. 1. Pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. 2. Pengelola modal pun harus bersifat jujur, amanah, dan profesional. 3. Perjanjian antara pemilik dan pengelola modal hendaknya dibuat sejelas mungkin. 4. Jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang lalu. Manfaat kirot. Kirot sebagai salah satu bentuk muamalat mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. 2. Menggalang ekonomi umat. 3. Mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 4. Mengurangi pengangguran. 5. Memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan, dan lain sebagainya. Hikmah kirot. 1. Bagi pemilik modal merupakan sarana ibadah karena menolong orang lain untuk melepaskan dari kesulitan modal. 2. Menguatkan tali silaturahim antara keduanya. 3. Terbinanya pribadi yang kuat untuk saling menolong sesama. Riba. Riba menurut bahasa artinya pertambahan atau kelebihan, sedangkan menurut istilah fikih riba ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam-meminjam atau hutang piutang, uang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Hukum riba. Semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima pinjaman. Riba hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama adalah sebagai berikut. Al-Quran yaitu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah yang dimana sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. Sunnah dari Rasulullah SAW dari Johir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat Muslim. 3. Menurut ijma' para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Jenis-jenis riba. 1. Riba fadli. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. 2. Riba kardi. Riba kardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutang. 3. Ribayat yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah terpisah. 4. Riba nasiyah. Riba nasiyah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Menghindari riba dalam jual beli. 1. Menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu A. Serupa timbangan dan banyaknya. B. Tunai. C. Timbang terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. 2. Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu A. Tunai. B. Timbang terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad.